kebersihan, nyiram tanaman, nggak ada nyiram tanaman, cuci kendaraan nggak ada. Tapi ini kebersihan ini nggak ada sama sekali. Jadi sebenarnya kita harusnya bisa membagi ke dua kelompok. Ada dua kelompok, yaitu tadi ada cuci kendaraan sama dengan apa, dan ini udah rekapnya ya. Ini kalau kita lihat ini. Saya juga maklumi karena Ilona orang DKI, di sini orang DKI itu makin ke kota kita pasti akan makin boros. Betul ya? Survei kita membuktikan seperti itu, gitu ya. Nah, makin dia ke arah yang agak terpencil, makin. Bukti kedua yang lain adalah Jawa juga 167. Ini memang membuktikan bahwa orang per kota itu memang agak lebih banyak pakai air. Tadi, bagaimana cara kita kurangi? Ini harus kita kurangi. Karena standar kita sebenarnya yang bagus, orang itu kalau perilaku hemat air adalah 60-120 per orang per hari. Jadi kalau satu rumah tangga itu harusnya kurang lebih kalau 5 ya 600 liter lah per orang per hari. Itu yang hemat air, ya. Nah, tapi ini harusnya memang kita harus tadi mengeluarkan dulu dari 200 ini yang cuci kendaraan sama itu yang tidak standar, ya. Cuci kendaraan sama tanaman. Nah, kalau boros itu di atas 150. Tapi kita mencoba mendorong ini. Kenapa kita seperti ini? Itu tadi saya sampaikan. Kita penduduk kita makin banyak, airnya tetap, maka kita juga harus turunkan pemakaian air. Banyak hal yang harus kita lakukan. Di antaranya, tadi saya ingin nanya saja ke Ilona. Kira-kira ke depannya supaya itu bisa turun. Setelah kita dengar tadi, ya, Pak Kak Joni sama Ibu dari Asosiasi Toilet, apa yang kira-kira yang bisa mengurangi borosnya itu? Ayo, salah satu apa? Saya juga bingung karena saya cuma cuci kendaraan itu seminggu sekali. Sebetulnya bisa tunjukin nggak punyanya Ilona saja? Sebetulnya sih nggak pernah dicuci, cuma pilihannya itu cuma paling sedikit satu. Kayaknya hampir nggak dalam seminggu itu dicuci. Jadi paling 3 minggu. Enggak juga. Mungkin itu kalau masalah toilet. Soalnya kan pakai toilet duduk. Pakai toilet duduk soalnya. Toilet duduk tadi ada yang baru dari toilet duduk itu. Kalau bagi orang kota apa ya tadi? Yang sekarang udah pakai Eco. Iya itu. Udah harus pakai 2 plastik. Jangan sampai kalau buang air kecil sama buang air besar tetap aja pakai plastik yang besar. Ya kan? Ini yang harus kita perbaiki. Terutama yang kota ini kelihatan sekali di Jawa dan Jakarta. Ya, mirip ini. Saya sengaja memilih dari lokasi ini begini. Nah, kita bisa lihat Bandung Serat, Bali dia. Kalau misalnya Nusa Tenggara memang karena airnya yang kurang sehingga dia kecil sekali pakai air. Tapi jangan nggak mandi juga. Nanti gara-gara mau air nggak mandi atau memang nggak ada airnya. Ini kan kelihatan ya. Nah, kalau kita lagi lihat di Papua, mana Papua? Apa yang wakili Papua? 130 dan kenapa nih mungkin dia kalau dia tinggalnya di dekat air banyak gitu, karena penduduknya masih jarang bisa ini. Ini kelihatan sekali. Nah, kalau kita lihat yang bagusnya kayak Sumatera dan Sulawesi ini, ya inilah kira-kira idealnya yang memang harus kita lakukan. Ya. Nah, ya. Nah, nanti saya coba ini, nanti kalau perlu saya akan bagi nanti aplikasi ini kita lewatkan ini, nanti coba kepada teman-teman dan ini tadi. Dan duta sanitasi juga lebih gampang menjelaskan bagaimana hemat air itu kita lakukan. Tidak hanya sekedar kita ngomong-ngomong, belum tentu dia lakukan. Kita mulai dari sini. Nanti kita coba tanya teman-teman, apa yang dia lakukan seperti gitu dulu. Tadi banyak, karena itu banyak sekarang macam kalau kita mengingatkan orang tua, ya. Kalau mau mengganti toilet, kan kadang-kadang mesti kita ganti kan. Nah, ingatkan Pak, belinya yang Eco. Ya. Kalau diingatkan juga, kalau perlu ditulis di situ. Kalau buang air kecil, pakai keran, pakai tombol yang ini loh. Gitu. Itu jangan salah pencet. Ya, itu hal yang memang harus kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, kita akan pasti akan hemat air. Airnya tidak dibuang banyak. Nanti kalau airnya dibuang banyak ya kita susah juga ngolah limbahnya. Ngolah limbah makin mahal lagi kita biaya. Ya, ini yang harus kita lakukan oleh anak-anakku sekalian.
adalah yang nanti akan kita lihat tadi, apakah kita berubah lebih baik atau lebih jelek. Kita akan bisa berubah lebih baik kalau kita melakukan hemat air tadi. Air yang kita pakai makin sedikit, berarti yang limbahnya juga makin sedikit yang dibuang. Ya kan? Nah, maka kita akan melihat sungai-sungai kita juga akan makin ini tadi. Belum yang diolah tadi, saya nggak bicara banyak yang tadi. Nah, kalau kita tidak lakukan, ya tadi, bayangkan manusianya bertambah sekian juta, tambah lagi itu tadi apa jadinya kita? Saya nggak kebayang lah. Saya mungkin sudah mundur dari ini, saya tinggal jadi orang tua yang ngamatin saja. Yang menjadikan Indonesia lebih baik adalah anak-anakku semua yang ada di sini. Adalah agen perubahan yang harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Air minum memang tidak perlu lagi kebanyakan, pakai air saya kira tidak usah. Tapi yang perlu bagaimana air yang ada harus di hemat. Ini kayaknya semua sudah lapar, sudah mau makan siang, ya. Kira-kira itu message yang saya sampaikan. Silakan hadiahnya dibagikan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang di dalam ini permainan ini hanya untuk melihat kita saja. Saya hanya apresiasi Anda sudah jujur, tidak nyontek, karena angkanya beda-beda, gitu ya. Kalau angkanya mirip-mirip, saya berani yang nyontek. Saya berikan hadiah ini, silakan kasihkan aja. Saya berikan hadiah ini adalah kepada Anda semua karena kejujuran Anda. Dan di situ saya kasih handuk tapi ada tulisannya juga. Itu ada hemat air. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau di handuk ini ada hemat air, jadi paling tidak ingat terus bahwa kalau pakai air harus dihemat. Ya, ini adalah. Jadi kalau ini pakai handuk ini, ingat kita buat khusus dari itu. Hematlah air ini. Oke? Ya, itu ada judul apa namanya? Air, peduli sekarang atau merugi nanti. Nah, itulah moto kita yang harus kita lakukan. Terima kasih, ya, Mama. Baik, amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang akan bisa memicu semangat anak-anakku sekalian untuk lebih hemat air. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Dhani. Adik-adik, saya umumkan besok pagi-pagi dikumpulkan pantunnya. Ya. Nanti malam ditulis pantunnya. Yang penting namanya dari mana? Ya, tulis tangan boleh. Ditulis tangan saja. Bagus. Sudah jadi. Ya, sudah jadi tidak jaminan menang. Ya, besok pagi. Yang lempar tadi siapa yang lempar tadi? Mbak di belakang bantu. Tadi teman saya itu kan ngatain saya baru kan cuma lempar begitu dia bilang angkat baru dia tunggu sebentar saya masih ada SMS dari KFC. Anu yang di bawah kelas itu. Ya, namanya apa? Silakan dulu. Jadi tadi itu melempar sampah. Contoh, duta saintis tidak boleh gitu ya. Tapi bagus tadi jujur dia mengakui melempar. Jadi tolong ini dicatat adik-adik semuanya. Kita jangan melempar-lempar sampah, jangan membuang-buang sampah, kumpulkan sampah itu buang pada tempatnya, ya. Adik-adik semuanya, waktunya sudah habis. Tapi ada pertanyaan. Silakan 3 orang bertanya atau 4. Dari sini 4. 1 yang paling tinggi, ya. Yang lagi ya. Tuh. Nama saya Leona Bunda Putra. Saya Duta Sanitasi dari Provinsi Jawa Tengah. Pertanyaan saya dari mana? Dari Jawa Tengah. Pertanyaan saya kepada Bapak Profesor Joni Hermana. Seperti yang kita ketahui bahwa kita Indonesia mengalami kerugian yang sangat besar akibat pengolahan sampah dan air limbah yang buruk. Kerugian ini bisa dinilai dari segi sosial, budaya, ekonomi maupun lingkungan. Pertanyaan saya kali ini berbicara tentang peran. Kira-kira atau menurut Bapak, peran apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai duta sanitasi, pemerintah Indonesia ataupun masyarakat seluruh Indonesia untuk meminimalkan, mengurangi atau bahkan meniadakan dampak dari pengolahan sampah dan air limbah yang kurang baik terhadap air baku kita. Terima kasih. Tepuk tangan.
Yang kedua dari sini. Nama saya Dela Dulestari, perwakilan dari Kalimantan Selatan. Pertanyaan saya buat Ibu Emi. Bu, tadi kan ada dijelaskan tentang toilet. Sedangkan toilet seperti contohnya di hotel ini kan pakai tisu, sedangkan kita kan memiliki program 3R, yaitu salah satunya mengurangi. Nah, dalam penggunaan tisu itu bukannya semakin membuat sampah ya Bu di toilet-toilet itu. Terus gimana supaya nggak ada lagi penggunaan tisu supaya kurang? Terus juga dia kan menyebabkan sampah dan lain-lain kayak gitu Bu. Gimana caranya supaya apalah anunya gimana ya? Caranya tidak lagi itu membuat sampah gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Nah, saya Febrian Tinggalnya, perwakilan dari Provinsi Banten. Saya mau nanya gini loh Pak, jadi kan katanya Kepada siapa pertanyaannya? kepada Pak Joni. Katanya kan air itu nggak berkurang ya, nggak akan berkurang, cuma kualitasnya itu pasti akan menurun. Nah, tapi kenapa ini masih banyak ada yang kekurangan air? Terus bagaimana aja pengolahannya? Sama satu lagi pertanyaan saya buat yang Pak itu. Buat siapa? Pak Dani, Pak Iya. Dani, Pak Dani. Pak Dani. Yang tadi buat siapa tadi? Pak Joni. Pak Dani itu yang ini. Iya. Pak Dani itu yang itu. Yang pertama buat Pak Joni, yang kedua buat Pak Dani. Oh gitu. Yang pertanyaan yang kedua itu bagaimana caranya biar anak-anak zaman sekarang itu nggak gengsi lagi buang sampah. Biasanya kan anak-anak zaman sekarang itu gengsi buang sampah. Pertanyaan saya yang belum jauh sampai sekarang nih. Itu gimana caranya biar nggak gengsi lagi buang sampah, drainasenya nggak tersumbat. Biasanya anak-anak zaman sekarang itu gengsi buang sampah. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Saya ingin bertanya kepada Bu Eni. Kan tadi ada di PowerPoint-nya dilarang buang air kecil di sembarang tempat. Pertanyaan saya, dampak apa yang terjadi jika masih ada orang yang buang air kecil sembarangan? Terima kasih. Sebenarnya saya merasa tidak ada yang bertanya ke saya ya. Semuanya bertanya ke Pak Joni, maunya yang pertanyaan ke Kak Joni. Nah ini pertanyaannya sulit ini Mas di Leonard ini ya. Jadi cocok jadi profesor nanti ya. Amin ya. Jadi yang ditanyakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah dan limbah rumah tangga ya. Nah ini pada prinsipnya berhubungan dengan perilaku kita di rumah sebetulnya. Ya, kalau misalnya kita bicara air limbah, ya misalnya, kan yang menjadi persoalan itu di setiap rumah kan sudah punya septic tank ya, memang punya septic tank kan. Nah itu sebetulnya hanya mengurangi beban pencemaran untuk limbah tinja saja atau kita sebut tadi black water kan. Nah jadi hanya mengurangi pencemaran untuk black water saja. Dan itu jumlah volumenya itu hanya sekitar 20% dari total air limbah yang kita hasilkan. Nah sementara yang 80% itu semuanya masih dibuang ke saluran got ya, saluran drainase yang ada di depan rumah. Nah ini menyebabkan tingkat pencemarannya menjadi lebih banyak gitu. Karena itu sebetulnya yang kita ingin lakukan, jangan sampai membuang langsung ya grey water itu ke tempat ke got gitu ya. Jadi yang kita inginkan sebetulnya apa yang bisa kita lakukan? Kalau bisa itu setiap rumah itu tidak hanya punya septic tank, tetapi juga punya tempat penampungan grey water sebelum dibuang ke keluar ya. Nanti ada perilakunya lah, pengolahannya yang sederhana, disaring sehingga ketika keluar itu sudah bersih. Bebas dari sabun, ya, bebas dari deterjen, bebas dari minyak, ya, bebas